Terima kasih Anda masih bersama kami. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Selatan meluncurkan Computer Security Incident Response Team di seluruh kabupaten kota berlangsung di Gedung Balai Pancasila. Pembentukan CISRT juga menjadi bagian dari penilaian sistem pemerintahan berbasis elektronik yang merupakan prioritas nasional. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Selatan meluncurkan Computer Security Incident Response Team atau CISRT di seluruh kabupaten kota berlangsung di Gedung Balai Pancasila, Senin 18 November 2024. PLH Gubernur menyatakan, pembentukan CISRT merupakan langkah strategis dalam mewujudkan visi Kalimantan Selatan maju melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tangguh dan berbudi pekerti luhur. Roy Rizali Anwar juga mengapresiasi pembentukan tim CISRT sebagai langkah penting menjaga keamanan dunia digital yang sejalan dengan arahan Presiden RI agar seluruh instansi pemerintah membentuk tim CISRT untuk mengatasi ancaman cyber. Pembentukan CISRT juga menjadi bagian dari penilaian sistem pemerintahan berbasis elektronik yang merupakan prioritas nasional. Ia berharap keberadaan tim CISRT dapat meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi ancaman cyber yang terus berkembang. 13 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan launching serentak untuk menandai tercapainya target pembentukan CISRT bagi seluruh kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Saya berharap pembentukan tim ini dapat mencegah, menanggulangi, dan menanggapi insiden keamanan cyber yang terjadi di daerah masing-masing. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, skala ancaman semakin luas dan menuntut kesiagaan pemerintah. Deputi Bidang Keamanan Cyber dan Sandi Sulistyo mengapresiasi inisiatif Kalsel yang menjadi provinsi kedua setelah Yogyakarta yang meluncurkan CISRT di seluruh kabupaten kotanya. Selatan ini adalah provinsi kedua di Indonesia setelah provinsi daerah istimewa Yogyakarta yang kemudian semua kabupaten kota di bawahnya itu sudah terbentuk tim tanggap insiden siber. Jadi sudah ada 13 kabupaten kota yang sudah terbentuk tim tanggap insiden siber. Saya sangat mengapresiasi upaya dari tim tanggap insiden Provinsi Kalimantan Selatan untuk kemudian berkoordinasi dengan BSSN ya, tentang anomali traffic yang kemudian menyerang sistem elektronik yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Kepala Diskominfo Kalsel Muhammad Muslim menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kompetensi tim CISRT dengan menggandeng BSSN untuk pelatihan dan bimbingan teknis. Selain itu, kerjasama dengan akademisi dan aparat penegak hukum mengingat ancaman cyber bisa merambah ke ranah hukum. Bahwa kita sudah punya tim tanggap darurat cyber ya, dan dengan 13 kabupaten kota ini, maka tim ini dapat bergerak dengan lebih baik. Tentu kekurangan kita adalah kompetensi. Nah, sembari itu kita melakukan peningkatan kompetensi dengan pelatihan, tek dan lain sebagainya yang didukung juga dengan BSSN. Tahun ini juga kita akan meningkatkan pelatihan kepada agen cybernya. Nah, dengan upaya itu mudah-mudahan apa yang menjadi anomali kemudian adanya serangan dapat kita tanggulangi dengan baik. Peluncuran ini juga ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama antara pemerintah daerah di Kalimantan Selatan sebagai dukungan terhadap peningkatan kapasitas SDM di bidang keamanan cyber dan sandi. Muhail, Banjar TV. Informasi lainnya pemirsa, pemerintah Kabupaten Banjar bersama jajaran Forkopimda melakukan sidak harga bahan pokok di Pasar Astambul dan Pasar Taibang Martapura Kamis 21 November 2024. Sidak dipimpin langsung PJS Bupati Banjar Ahmad Fidayen, Kapolres Banjar AKBP M. Ivan Harian, serta Dandim 1006 Banjar Letkol Kavaleri Zulkifar Sembiring.
Sidak harga bahan pokok di dua pasar tradisional di Kabupaten Banjar, yakni Pasar Astambul dan Pasar Taiba Martapura, dilaksanakan Pemkab Banjar dalam rangka memantau adanya kenaikan harga beberapa bahan pokok karena terganggunya distribusi akibat cuaca buruk yang mengganggu transportasi jalur laut beberapa hari terakhir. Berdasarkan pantauan di lapangan, ada beberapa bahan pokok yang memang mengalami kenaikan harga, namun secara keseluruhan harga di dua pasar tersebut cukup stabil. PJS Bupati Banjar Ahmad Fidayin menjelaskan, informasi dari pedagang bahwa kenaikan tersebut karena faktor cuaca sangat berpengaruh kepada pengiriman dan kondisi selalu hujan di tempat budidaya bahan. Baik, terima kasih. Dari dua pasar yang kita pantau, yaitu Pasar Astambul dan Pasar Thaibah ini memang ada beberapa kenaikan, namun pada dasarnya semua rata-rata stabil. Yang ada kenaikan tadi tomat ya, kemudian bawang merah, kemudian lombok. Namun kenaikannya itu rata-rata di dalam per hari itu masih stabil kenaikannya, tidak saya ini kan tidak signifikan, tapi pelan-pelan naik, dan mudah-mudahan memang kedepannya bisa terus kita stabilkan. Nah, kalau kenaikan sendiri penyebabnya ini dari pedagang apa? Rata-rata informasi dari pedagang kenaikan itu karena masalah pengiriman, kemudian juga di tempatnya sana karena mungkin musim hujan tadi katanya, sehingga faktor cuaca sehingga terkendala pengiriman. Sementara itu, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar, I Gusti Bade Suryawati mengungkapkan, kenaikan bahan pokok ini terjadi sekitar 1 minggu terakhir, tapi tidak begitu signifikan dengan kisaran kenaikan sekitar Rp1.000 per harinya. Hasil dari pantauan harga tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Banjar bekerja sama dengan pelaku MKM akan menggelar pasar murah selama 2 hari di halaman kantor Dekranasda Kabupaten Banjar selama 2 hari, terutama bahan yang mengalami kenaikan harga. 1 minggu tapi perlahan-lahan, 1.000, 1 hari 1.000, 1 hari, sehingga kelihatannya kenaikan itu ada 10.000, padahal kenaikannya 1.000. Apalagi yang naik ini barang-barang yang dari luar nih. Ya. Mungkin untuk menangani itu seperti apa nantinya Bu? Ada solusi seperti apa yang akan diberikan oleh Dinas Perdagangan nih? Seperti besok akan ada pasar murah, kita gelar selama 2 hari, Sabtu dan Minggu 21 November sampai dengan 22. Ya, di satu tempat saja. Untuk di pasar Dekranasda. Jadi satu tempat saja pasar Satu murah. tempat aja. Setelah itu mungkin kalau kita lihat keadaannya bagaimana akan kita gelar lagi. Apa aja yang dijual untuk di pasar murah Bu? Pertama karena kenaikannya itu agak melonjak di bawang merah, kita ke bawang merah, sudah itu gula pasir, setelah itu minyak. Setelah itu kita bekerja sama dengan pelaku Beberapa komoditi yang mengalami kenaikan diantaranya ayam ras dari Rp24.000 per kilogram menjadi Rp28.000 per kilogram. Bawang merah harga normal Rp22.000 menjadi Rp38.000 per kilogram. Cabai merah harga normal Rp25.000 naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Cabai rawit harga normal Rp40.000 menjadi Rp55.000 per kilogram, sedangkan harga beras terpantau masih stabil. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, Pengamat Pembangunan Bator Ali mengungkapkan secara umum sistem jaringan drainase di Banjarmasin masih bermasalah karena tak lagi mampu menampung luapan air hujan maupun banjir rob dari sungai. Hujan sebentar saja, banjir sudah hampir merata melanda wilayah kota Banjarmasin. Kondisi ini tentu menghambat berbagai aktivitas warga dalam kesehariannya. Pengamat pembangunan Matnur Ali kepada sejumlah media di Banjarmasin mengungkapkan secara umum sistem jaringan drainase di Banjarmasin masih bermasalah karena tak lagi mampu menampung luapan air hujan maupun banjir rob dari sungai. Disebutkannya dimensi saluran yang ada sebagian besar tidak memenuhi syarat teknis drainase, seperti adanya sedimentasi di saluran ataupun sungai sehingga menyebabkan terjadinya pendangkalan. Matnur menilai inlet atau lubang penyalur air ke saluran juga tidak berfungsi akibat banyak gulam air yang tumbuh di saluran ataupun sungai sehingga menghambat aliran air. Sehingga mengalami ketika air hujan
menjadi genangan bagaikan sungai jalan. Semestinya dibikinkan ruang atau tempat pembuangan air dari jalan itu langsung menyalurkan ke drainase. Kemudian drainase ini saya lihat masih terlihat genangan yang debitnya yang tinggi, sehingga ketika dibangun itu air masih tetap menggenang di dalam drainase. Tidak ada untuk bisa menyalurkan, semestinya pembangunan itu bisa dilihat yang mana hulunya, yang mana hilirnya, sehingga air itu bisa mengalir yang dari jalan ataupun dari pembuangan lainnya. Seperti di kawasan Pangeran Samudra, Hasanuddin HM, Zapri Zamzam, permasalahan ini sering terjadi. Karenanya berharap kepada pemerintah kota melalui dinas terkait bisa memperhatikan permasalahan yang banyak dikeluhkan masyarakat tersebut. Murtasiah, Banjar TV. Pemirsa, Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin kembali mendistribusikan hasil infak kupon Mohon 2000 tahun 2024 kepada siswa-siswi 2 fase Kota Banjarmasin dalam program Banjarmasin Cerdas dengan total bantuan senilai 65 juta rupiah. Basnas Kota Banjarmasin kembali mendistribusikan hasil infak kupon Mohon 2000. Kali ini ditujukan kepada pelajar dari tingkat TK, RA, SDMI, dan SMP MTS dari keluarga yang tidak mampu, berlangsung di Aula Kayu Baimbai Balai Kota Jumat 22 November 2024. Besaran infak yang didistribusikan Basnas Kota Banjarmasin ke pelajar beragam sesuai tingkat pendidikan, yakni untuk pelajar TKRA sebesar Rp200.000, pelajar SDMI sebesar Rp250.000, dan pelajar SMP MTS sebesar Rp300.000 dengan total 258 pelajar, sehingga dana yang disalurkan berjumlah Rp65 juta. Pendistribusian hasil infak Mohon 2000 dari Bu Zaki kepada pelajar dari keluarga tidak mampu ini berjalan setiap tahunnya, bahkan jika ditotal sudah lebih 2000 pelajar diberikan. Sementara penyaluran untuk tingkatan SMA, MA, dan mahasiswa dilangsungkan di kantor Basnas sesuai data yang ada. Harapannya bantuan tersebut bisa meringankan beban orang tua sehingga tak ada anak yang putus sekolah di kota ini. Bahkan Basnas bersama Dinas Pendidikan mendorong anak-anak yang belum di sekolah bisa mengejar paket kesetaraan yang nantinya pendidikan tersebut dibantu Basnas. Oleh karena itu tadi kita sengaja ngumpul Bapender menyampaikan sambutan dengan pihak Diknas Kota Banjarmasin. Ini hasil temuan di kawasan TPA Kota Banjarmasin, tempat pembuangan sampah. Nah, itu ada beberapa anak kalau dikumpul-kumpulkan bisa ratusan juga yang ada sekolah. Nah, oleh karena itu sepanjang mereka hakun, dibisai, diurus, kita akan mainkan itu pada kejar paket A, B, dan C. Jadi ruang untuk mereka kesempatan mendapatkan pendidikan yang berlisensi ijazah kita upayakan. Kapan itu Pak diberikan Pak? Belum dapat data dari angka. Itu di masing di Kemenak kita minta dari kasih Penmat, pendidikan madrasah, dengan kasih pendidikan di Diknas. Adapun pada tahun 2024 ini untuk total hasil infak Mohon 2000 yang diedarkan ke masyarakat terkumpul sekitar 385 juta rupiah yang turut disalurkan kepada kaum duafa, bantuan modal bagi UMKM, bantuan kebakaran dan sektor lainnya. Eko Anggoro, Banjar TV. Ya pemirsa, usai jeda akan kami hadirkan pentas talenta SDN Sungai Biai 7 Banjarmasin. Informasi selengkapnya sesaat lagi.